stencil room, bolak-balik, utilize everything. Dan waktu kalian dimulai dari sekarang. Kita langsung diskusi dan pembagian job desk. Iceng, Jo, dan Kovito bikin shoe, aku, Olin, dan Bli bikin diplomat krim, dan Rachel bikin krekelan. Karena di sini Alfavira yang memang bisa kita andalkan untuk bikin dessert, makanya tim Ungu memilih dia sebagai kapten tim. Challenge berikutnya, para kontestan harus menyajikan hidangan croquembouche terbaiknya demi mempertahankan apron putih mereka. Dari aku, pastry kan sudah jelas ya, salah satu cowok yang game dimulai, kita kan ngobrolin semua itu, pembagian tugas dan lain-lain. Tapi semua anggota tim itu tiba-tiba pindah ke aku semua. Jadi ceritanya aku nih yang jadi kapten. Yuk. Ayo. Kamu nanti sama itu bikin pastry cake. Jujur aku ngerasa agak grogi sih, aku harus ditunjuk jadi tim leader karena yang lain belum pernah bikin pastry, tapi since ini di MasterChef, aku harus tunjukin kemampuan aku, jadi ya udah aku gaskan aja. Oh ya, gue minta dulu. Kesulitan kita adalah sama. Mereka itu nggak masuk gua, dan pasti kalian sudah fokus cuma di tapi kalau mereka 120. Iya udah baterainya terakhir masuk baterai. I know. Ya, oke udah. Kalian dua. Setelah ditunjuk jadi tim leader, aku langsung bagi-bagi tugas dan juga langsung kasih tahu resep. Karena mereka semua tentunya udah tahu ya resepnya. Jadi aku langsung bagi-bagi tugasnya apa-apa-apa dan resepnya apa-apa-apa. Oke, Kemal bantuin aku bikin shoe-nya. Oke, ambil mixer, Kemal. Challenge kedua sudah dimulai dan aku mulai lihat kekacauan yang terjadi di setiap tim. Semuanya pada overthinking. Yang di grup biru, semuanya bergantung pada Icen. Grup oranye bergantung pada Stefani, grup 3 bergantung pada Alfavira. Good luck ya kalian semua. Yang dilakuin pertama, semuanya ngambil utensil, itu yang paling penting, dan ngambil bahan-bahan. Aku sama Bli Dewa dan Kak Imam itu langsung ambil bahan-bahan untuk diplomat krimnya. Jadi benar-benar bagi tugas, jadi Bli udah ada tugasnya, Kak Imam juga, aku juga ada. pedal atau bisa Pedal, semuanya pedal. Aku masuk ke pantry, aku langsung ambil susu banyak banget karena ini tim challenge semuanya bikin croquembouche. Nggak lucu dong kalau kehabisan bahan. Setelah aku dikasih tugas sama Stefani untuk bikin au crackling, aku langsung ngambil bahan-bahan yang aku butuhin buat bikin au cracklingnya. Setelah itu, aku langsung ngambil peralatan juga untuk bikin au crackling. Capek banget. Tadi udah banyak aku coba bikin. Kita udah bagi-bagi tugas dan mereka nanya aku, kita ambil apa aja nih? Bahannya apa aja nih? Waduh, ini bener-bener aku harus kasih tahu ya semuanya. Aku yang kayak gitu, yang anti lengket. Cuman untuk Alfavira, Alsya sama Kemal bikin pate ashu. Miki sama Angel bikin custard cream, sedangkan aku sama Oki bikin croissantnya. Hal yang pertama aku lakukan pas aku tiba di base, aku langsung bikin adonan choux pastry-nya. Jadi aku masukin air dan susu, kemudian butter, kemudian aku juga timbang tepung dan juga gula.
Sorry, 400 dulu aja. Motor direction kita kurang nih. Direction. Next stepnya aku langsung assign Bang Tian untuk bikin crackling karena since dia udah pernah bikin crackling, jadi aku tinggal kasih tahu aja ingredientsnya apa. Boleh. Periksa kamu hitung ya berapa telurnya ya? 10 tuh ya. 10 ya? Kemudian untuk Bang Rizky dan Bang Ibnu, aku sentuh bikin pastry cream karena Bang Rizky katanya udah pernah bikin pastry cream, jadi aku tinggal kasih tahu aja komposisi dan resepnya dari aku. Ini ada 10 dong, berarti kamu butuh 1 liter susu. Pertama yang aku lakuin adalah aku disuruh pecahin telur sebanyak 500 gram. Jujur aku nggak tahu sih, choux pastry ini harus diapain. Setelah pecahin telur, aku harus nimbang tepungnya itu sebanyak 600 gram. Jadi semuanya itu Alfa sudah tahu takarannya itu mau buat berapa. Mira, 35 tetes bawah kita di ya, kita butuh 500. ini kamu, ya udah pakai baking pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting kan ini gulanya campur aja kan. Udah, ayo beli. Langsung, ya. Nih. Selesai berdiskusi, kita langsung menimbang bahan dan memproses pembuatan pastry cream. Kita nggak pakai silver nggak apa-apa. Enggak yang buat itu. Aku sih seneng ya sejauh ini Olin itu komunikasinya bagus dan dia tuh juga jago dessert, jadi sangat membantu lah. Karena membuat krim ini dalam porsi besar, ngaduknya itu cukup butuh tenaga. Dan ini menguras tenaga sampai akhirnya saya benar-benar pegal dan diganti oleh ibu. Sampai senyum, apa aja dulu? Sambil dikocok, sambil dinyalain, sambil dikocok, sampai kecil ya? Ya. Di tim Orange ini kita percayakan Chief Chef sama Bunga untuk kasih instruksi kita kerjain masing-masing job desk. Udah tepungnya nggak semua. Di situ butternya masih beku dan Kak Jonathan langsung bantuin aku untuk nyampur semua adonan itu supaya butternya langsung melt. Setelah udah dicampur, aku langsung pipihin untuk adonan soblenya. Challenging ya, karena tiba-tiba masih di awal-awal udah dapat krokomus dan kita harus tim challenge lagi. Cukup yakin karena sebelumnya pun aku pernah bikin ini dan tim kita, ada Cica sama Olin, mereka juga expert di pastry. Jadi harusnya kalau kita punya komunikasi yang baik, bisa jadi. Challenge tim expect, tapi nggak expect bakal bikin krokomus. Untuk di challenge kali ini, pressure point-nya menurutku ada di waktu. Beberapa kita di sini kan nggak semuanya memang suka baking, sering baking atau gimana, tapi yang menyulitkan sih menurutku waktunya sih. 90 menit itu lumayan menyulitkan untuk bikin krokomus setinggi itu gitu. Medik. Makanya nggak boleh sampai malam. Medik datang, aku langsung kasih tangan aku yang satu ke Medik, yang satu aku bikin adonan ngaduk-ngaduk. Jadi gimana caranya aku tetap kerja, tapi Medik juga kerja. Duh, Cica, kok bisa sih berdarah? Ini kamu pemain utama, tapi berdarah. Gimana meetingnya nih? Kita sih sebenarnya dalam bahaya nih. Niat mau bersihin meja untuk naruh loyang buat piping adonan choux. Aku mirin itu namanya pisau ke dalam laci. Ternyata pisaunya ngadep ke atas, kesenggol lah jempolku. Kok bisa kau Jen kena pisau? Krokomusnya kau bikin, pakai pisaunya kau bikin krokomus itu? Sudah mau pipingin Edo. Ada satu. Satu in freezer kan. Aku sama Beli Dewa nuangin pastry cream ke loyang supaya nanti si pastry cream itu bisa dingin dan bisa dicampur sama whipped cream dan jadilah diplomat cream. Aku tuh
ngerti dikit sebenarnya, seenggaknya secara teori cara bikin shoe Alpha ini. Tapi Kak Oki kekeh terus-terusan harus nanya Alpha dulu sebelum kita bikin sesuatu. Dan menurut aku itu kontribusi juga ke kewalahannya si Alpha. Oke, yaudah bagus. Guys, waktu kalian 60 menit lagi. Mau dipakai mana kamu belain? Tadi aku ambil banyak nggak? Oh, good. Gimana sih? Why you all smiling? Because I know it's gonna be hell. Yeah. Tapi oke lah, mereka kan lebih banyak basic pastry. Ada Stephanie, ada Ichen. I would say beberapa lah, nggak semua. Sama sekalian kerja tim sih. Nah itu Ichen udah terpotong. Udah, ya I don't know why. Emang di ini aku potong vanilla. Dia tuh potong apa ya? Oke. Tapi ini kelihatan banget dari tadi ada yang muncul leader-leader Iya. secara Secara yang alamiah. bagi. Lalu Kitchen udah strike kayaknya. Tapi ini kayaknya lebih sulit karena it's teamwork. Iya. Teamwork, ya. Oke, kita lihat so far seperti apa. Ini 30 menit pertama kami udah mulai piping, tapi kendalanya ukurannya itu aku mulai agak kekecilan. Jadi aku minta Bunga untuk scrap ulang semua dan aku minta dia untuk piping di ukuran yang lebih besar. Kira-kira udah menit ke-60 nih. Dan aku tuh sama Beli Dewa dan Kak Imam udah bikin diplomat krim yang kedua nih. Tapi Ci Ichen tuh agak memburu-burui kami. Cuman aku langsung jawab ke Ci Ichen, Ci gak apa-apa, tenang aja, kita pasti on time, pasti udah beres deh. Gak usah pakai ini skin masih, gak kepake, gak bisa. Gak usah krekelin ya. Oh ternyata si Rachel ini bikin crackling agak ketebelan kata Ci Ichen, jadinya nggak pakai. Nah aku langsung mikir tuh, dan aku ada ide. Kayaknya chokesnya bagusnya dipakai white chocolate deh di topnya. Klik, taruh di tempat yang white chocolate-nya dikit lagi. Ucuk, kita dapat tuh yang udah aku cok. Di papan, ya. Tambahin, iya. Baking paper ada yang bisa nggak? Ada yang tolong. Kita, Jojo, pindah ke 90. Kurang pikir, tapi takut aku terlalu dry. Kosong dah. Aku piping tisunya, setelah itu aku ambil crackling. Ternyata aku udah suruh buat prepare si crackling, jadi habis dibuat masuk blaster dicetak, nanti aku tinggal naruh-naruh. Ternyata belum dicetak. Aduh, masalah lagi nih. Chef Karen bikin aku dan ngelihat tekstur dari shoe aku itu katanya terlalu padat. I think kalau next batch kayaknya kamu boleh tambahin telur dikit. Soalnya mestinya nggak muncuk kayak gitu loh. Iya, Ini kelihatan. iya, harusnya. Wah, cream puff tuh nggak kayak gini nih. Jadi dia mesti lebih bulat ya. Tapi shoe-nya full ice bath, jadi kedinginan kayaknya, Oke. jadi dry. Menurutku pakai tenaga soalnya. Iya sih ya. Dan ternyata cracklinnya tebelnya nggak seragam. Ada yang tebel, ada yang tipis. Wah, nanti si crackling agak aneh kalau mateng, kalau tebel tipis kayak gini. Masa harus aku juga sih yang turun tangan? Waktu kalian sudah berjalan setengah ya, jadi tinggal 45 menit. Ada yang lalu kayak gini. Apa ini? Harus kelihatan jemur dulu untuk masak atau tolak itu. Baking paper. Bisa-bisanya baking paper habis. Setahu tuh banyak baking paper di kitchen. Ternyata tim Orange udah ngambil semua baking papernya. Aduh,
lakon kalian tuh buat kita kewalahan tahu. Chef Juna datang ke benchku dan nanya kenapa aku bikin kue susku tuh kecil-kecil. Sedang memanggang kue susnya. Semua. Ya. Suhu 200. 190, soalnya saya bikinnya kecil-kecil. Kecil-kecil ya, 160. Itu kenapa? Kesenggol pisau. Senggol pisau. Kesenggol waktu ngebalikin. Terus ini nanti dalamnya flavornya atau isiannya bagaimana? Isiannya cuma pastry cream vanilla yang original classic, lalu luarnya pakai spoon sugar. Sama flavor semua? Sama semuanya. Oke. Pakai white chocolate. Oke, baik. Waktu itu pemikiranku, pertimbanganku bikin kue sus yang kecil itu supaya lebih cepat matang, dan aku emang mau bikin banyak banget karena ada kriteria minimal 100 piece. Kue sus udah di dalam oven semua dan aku akhirnya bikin karamelnya. Dan karamel ini harus aku yang buat karena bikin karamel itu tuh cukup bahaya ya, karena dia sangat amat panas. Untuk orang yang nggak biasa pegang karamel itu berbahaya kalau kena kulit, bisa langsung melepuh, cukup berbahaya. Cukup, dua aja cukup. Setelah itu traynya itu tolong dipindah agak bawah ya, Jo. Semua anggota timku mengerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing, semuanya berjalan lancar. Semoga timku bisa membawa kemenangan dan nggak masuk ke pressure test. Setelah bantuin Kotian, aku juga ngebantu Cik Stefani sama Bunga. Ya waktu itu aku lihat cuma ngadu-ngadu butter. Ternyata itu ada utama. Ternyata pikirku ringan, lama-lama jadi berat banget. Susah itu ya ternyata bikin krokombus. Sebenarnya ini tantangan yang belum pernah saya bikin karena saya fokusnya bukan di pastry sebenarnya. Tapi kita on direct dari leader kami, ada Cik Stefani yang lead kami. Jadi kita percaya sama leader yang dia berikan dan kita percaya dari step by step yang dia informasikan untuk kita lakukan bersama bareng kayak gitu. Komposisi timnya memang bukan kebanyakan yang di bidang pastry. Jadi kita benar-benar harus mengandalkan dari persetujuan dari leader kami, dari step-stepnya. Jadi harusnya kalau saya lihat posisi atau komposisi pastry kita lebih banyak, mungkin akan lebih mudah seperti itu. Udah tengah jalan, aku benar-benar bersyukur banget tim aku itu kompak banget, komunikasinya sangat-sangat bagus, walaupun masih ada yang rada-rada bingung, tapi semuanya tetap komunikasi dan ikut ambil alih dalam tim challenge ini. Setelah aku taruh crackling, masuk oven, tiba-tiba Angel bilang, "Kak, diplomat creamnya pecah." Aja. Kak, pecah, nggak bisa. Custardnya masih terlalu panas. Aku masukin gas freezer ya. Aku bilang lagi gitu, kalau caranya tanya aku. Kok bisa Angel, pastry cream dijadiin diplomat pecah. Tapi kata Angel, stepnya udah sesuai. Jadi kamu bisa buat apa enggak sih, Jo? Katanya bisa buat. Creamnya udah whipped cream stick, masukin aja udah sticky. Jadi jangan dimasukin sekarang, kita belum masukin. Kita masih ada waktu untuk itu. Bukain dong. Ada lagi terang-terang. Sebenarnya aku tuh pengen banget masukin pastry cream aku ke blast freezer, karena biasa kalau aku bikin di rumah, aku tuh selalu chilling pastry creamnya di kulkas. Tapi karena waktu kita bikin, jadinya aku mau mutusin untuk masukin blast freezer. Cuman konsepnya Kak Alfa berbeda dari aku. Dia maunya cuma di ice bath doang. Jadi aku ikutin Kak Alfa aja deh karena dia kaptennya. Dingin kan? Itu di cooldown aja. Udah nambahin nomor kan? Hah? Udah masuk. Aku sempat pusing Angel sama Alfa Vira. Dia merasa ada satu step yang menurut Angel ini lebih baik, Alfa Vira ini lebih baik. Aduh, aku gak ngerti harus ikutin yang mana. Yaudahlah, kalian debatin aja berdua. Jujur aku suka banget ya sama kerjanya Alfa. Cuman memang dia lebih fokus ke sendiri gitu. Jadi di saat aku tanya aku harus melakukan apa, dia selalu bilang bentar dulu. Aku paham kok karena dia under pressure. Dia harus handle 6 orang temennya, sedangkan otaknya hanya dia satu. Jadi menurut aku dia udah best sih. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit.